Hai, hari ini gue mau ngomongin lagi tentang si asetku. Jadi setelah beberapa bulan, hampir 7 bulan mungkin, dia ngelakuin maintenance, akhirnya dia bisa dipakai lagi sekarang. Dan menurut gue perubahannya nggak terlalu signifikan. Jadi kita langsung ke aplikasinya aja. Di sini tampilan home-nya sama seperti dulu-dulu, cuma di sini bedanya ada misi harian, yang gue nggak tahu ini gunanya buat apa. Mungkin ini buat naikin kayak tingkatnya VIP itu ya, yang bronze, silver, atau apa itu. Tapi menurut gua nggak gitu penting, jadi bisa di-skip aja. Terus di sini ada produknya, nanti bakal gue jelasin lagi produknya, dan ada berita-berita. Terus di sini ada satu patch tentang keuangan. Dulu gua nggak inget ada atau nggak, cuma intinya sih sama-sama aja buat baca berita. Dan ini sekarang lebih di-update daripada dulu sebelum maintenance. Mungkin karena waktu pas maintenance jadi kurang banyak kali ya kerjaannya. Jadi dia update-updatein berita nih. Jadi dia rajin banget sekarang buat updatein berita. Ini bisa lu baca-baca lah kalau lu mau. Terus di portofolio, tampilannya sama-sama aja, nggak ada perubahan, jadinya oke, sekarang kita langsung masuk ke produknya aja. Di sini sekarang produk cuma ada satu jenis, 30 hari, dan kalau dilihat returnnya ini sangat tidak menggiurkan, 4,2%. Tapi jangan salah, karena 4,2% di sini bukan per tahun, tapi per 30 hari ini. Jadi di sini kita coba aja buat ngedanain, dan sekarang ada minimalnya itu 500.000. Seinget gue dulu ada 100.000 deh, atau sejuta ya, gue rada lupa. Cuma sekarang minimalnya tuh 500.000. Dan di sini kita langsung pencet danai sekarang. Di sini sekarang perbedaannya, karena dulu kalau misalkan kita mau danain kan kita langsung masukin nominalnya aja. Kita mau taruh 1 juta, mau taruh 2 juta, langsung pencet aja, terus langsung bayar. Nah, kalau sekarang nggak bisa kayak gitu, kita harus pilih dulu nih siapa yang mau kita pinjemin. Ini jadi mirip kayak si Easy Cash ya, kita harus pinjemin satu-satu orangnya. Dan di sini bisa lu lihat siapa yang mau kita pinjemin. Contoh di sini paling atas nih, ini namanya di sensor. Di sini dia mau pinjam 600.000, alasan pinjaman nggak jelas. Terus namanya di sensor, KTP di sensor, pekerjaan karyawan BUMN. Terus ada kredit scoring 607. Nah, di sini gue nggak tahu kredit scoringnya gimana cara mekanismenya, tapi seharusnya semakin tinggi kredit skornya semakin baik. Jadi, ya seperti itu. Terus kita bisa langsung pilih beberapa atau banyak, terserah lu mau pilih berapa sampai nominal yang lu butuhin. Jadi, di sini tuh lu bisa scroll sampai, nggak tahu sampai kapan, bisa lu scroll terus pokoknya. Pokoknya nggak terbatas, sampai lu mau pinjemin berapa duit. Misalkan lu mau pinjemin 3,6 juta, ya berarti lu harus kasih ke 6 orang. Nah, setelah ini gue pilih, ini langsung gue konfirmasi aja. Di sini ada rinciannya, jumlah yang mau kita dana itu 3,6 juta. Terus di sini, nah di sini tuh ada beberapa penjelasannya. Yang pertama, nominal jatuh tempo. Nominal jatuh tempo itu artinya adalah nominal pendanaan plus estimasi imbal hasil minus pajak. Nah, ini pajak bakal gue jelasin nanti. Terus di sini tulisan estimasi imbal hasil 151.000, ini didapetin dari 3,6 juta dikali 4,2%. Dapat 151.200. Terus estimasi pajak 6.000. Terus tanggal jatuh tempo, dan ada premi asuransi kredit gagal bayar sekarang. Jadi ini tuh wajib untuk kita pakai, supaya kalau misalkan ada kenapa-napa dengan pendanaan ini, duit kita bakal balik 100% melalui asuransi Intra Asia. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan lu hitung-hitung nih ya, lu itu kan mau danain 3,6. Tapi yang harus lu bayarin itu 3,708, karena ada 3% dari nominal pendanaan. Nih di bawah ya, yang 108.000. Jadi yang harus lu bayarin 3.708.000. Tapi yang lu dapetin itu hanya 3.744.720, yang dimana lu cuma dapet 36.000 sekian. Nah, 36.000 sekian ini berarti kalau misalkan lu bagi sama pendanaan 3,6 juta, lu bakal dapat hasil bersihnya cuma 1,02%. Jadi 4,2% ini menurut gua hanya clickbait yang apa ya? Yang di dalamnya tuh sebenarnya tuh banyak perintilannya gitu, seperti asuransi yang 3% dari nominalnya. Jadi kalau misalkan lu sekarang danain 3,6 juta, lu bakal bayar 3,708.000, dan nanti yang bakal lu dapetin nih ketika jatuh tempo itu 3.744.000. Jadi ya menurut gua sekarang return 1,02 untuk 1 bulan tuh kecil banget. Mendingan lu pindahin ke P2P yang lain. Easy Cash setahun aja 15%. Tapi kalau Easy Cash itu setahun itu 19%. Tapi kalau misalkan lu taruh di sini sebulan cuma 1,02, berarti setahun kan cuma
12,24 dan itu menurut gue kecil banget. Jadi ya itu balik lagi ke pilihan kalian sih, mau pakai ini lagi atau enggak. Nah, terus sekarang ada pajak dari berapa ya? Dari minggu lalu atau 2 minggu lalu, semua peer-to-peer lending itu wajib masukin NPWP dan di sana bakal dipotong pajak langsung. Jadi gue nggak tahu gimana cara perhitungannya nanti waktu pas lapor SPT, karena kalau yang kemarin kan kita dapatnya bersih ya, nggak dipotong pajak. Jadi waktu pas lapor SPT kita baru ngitung sendiri pajaknya, baru bayar ke pajak. Tapi sekarang udah otomatis dikurangin, jadi kayak nanti bakal otomatis juga dikurangin. Nah, untuk masukin NPWP-nya bisa langsung di profilnya aja, langsung masukin NPWP, dan kalau misalkan nggak masukin NPWP, bakal dipotong pajak 30%. Nih ya, di sini. Di sini untuk WNI, kalau misalkan tidak melengkapi pajak, bakal dikasih 30%. Tapi kalau udah ada NPWP-nya, bakal dipotong 15%. Jadi sekarang semua aplikasi peer-to-peer lending wajib punya NPWP. Kalau nggak, potongannya super duper gede banget. Dan ini sayang sih kalau hilang 15% karena nggak masukin NPWP. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya, apakah gue masih menggunakan si asetku? Untuk sekarang iya, karena gue pengen coba lihat dulu aja perkembangannya. Apakah mungkin bulan depan ada perubahan? Misalkan kayak nambah suatu produk yang 60 hari, 90 hari, atau setahun gitu ya, yang return itu lebih menggiurkan. Tapi kalau misalkan sampai nanti cuma tetap 30 hari dan returnnya cuma 4,2%, yang artinya cuma dapat 1,02% per bulan, ini gue nggak bakal pakai lagi sih, karena returnnya kecil banget dibandingkan dengan resiko yang bakal gue dapetin, ya kan? Jadi mendingan gue taruh di tempat lain, atau ya gue taruh di reksadana aja, lebih aman daripada gue pusing di sini kan. Jadi ya kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman yang baru mau coba pakai, nggak apa-apa, cobain dulu aja, rasain dulu return itu kayak gimana, tapi coba bandingin sama yang lain juga aja. Supaya ada perbandingan, kalau misalkan di sini tuh lebih menggiurkan atau enggak. Kalau menurut gue sih enggak, mendingan ke easy cash. Jadi ya kayaknya begitu. Mungkin ini rada bad news sih menurut gue. Tapi ya kita lihatnya ke depannya, siapa tahu ada perubahan atau penambahan produk. Oke, jadi segini aja buat perkembangan si asetku. Nanti kalau misalnya ada penambahan produk atau perubahan return, gue bakal update-update lagi supaya kalian yang pengen coba bisa tahu kelanjutannya dari si asetku ini. Thank you buat nonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!